Ini yang belum on cam nih, kenapa nih? Belum mandi atau bagaimana? Mohon maaf interupsi Bu, ini langsung dimulai saja ya? Ya, tapi Presentasinya. ditunggu teman-temannya biar on cam dulu. On cam kemana itu? Oke, Mbak Moderator, silakan dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah kewarganegaraan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen pengampu kewarganegaraan Ibu Messi Fajarani beserta seluruh teman-teman Farmasi Angkatan 2021 yang hadir pada pagi hari ini. Izinkanlah saya, Siti Mu'arifah, selaku moderator perwakilan dari kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 11 dengan judul Ketahanan Nasional. Silakan share screen. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok 11, yakni yang pertama ada Safira Rosyadatul dengan NIM 210703110001, lalu ada Muhammad Rendi Firdaus dengan NIM 210703110018, Iqbal Ahmad dengan NIM 210703110026, lalu Amira Naila Farah dengan NIM 210703110044, lalu saya sendiri Siti Mu'arifah dengan NIM 210703110057, Wahyu Surya dengan NIM 210703110062, lalu Sari Dewi dengan NIM 210703110090, Lumen Muzaidi dengan NIM 210703110094, lalu Azhara Yumna dengan NIM 210703110109. Langsung saja. Mohon maaf sebelumnya untuk share screen agak sedikit telat karena masih terdapat kendala. Baik, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Safira Rosyadatul. Kepada Safira, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi esensi dan urgensi nasional di Indonesia. Ketahanan nasional itu apa sih? Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis,
mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional yang bermodalkan keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut merupakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Randy. Untuk Saudara Randy, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam rangka menyederhanakan kondisi dinamis dari segala aspek kehidupan nasional tersebut, maka dibuatlah penyederhanaan model dari hasil pemetaan keadaan nyata melalui analisis mendalam yang dilandasi teori hubungan antar manusia maupun teori hubungan manusia antar lingkungannya. Dari penyederhanaan tersebut maka timbul gambaran konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar segala aspek yang mendukung nasional. Di sini ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek Trigatra dan yang kedua aspek Pancagatra. Apa sih itu aspek Trigatra? Aspek Trigatra adalah aspek yang berkaitan dengan alam yang bersifat statis yang meliputi geografi, aspek kependudukan, dan aspek kekayaan alam. Dan aspek Pancagatra itu apa? Yaitu aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek politik. Baik, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu bela negara sebagai dengan pendekatan astragatra yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal dan Amira. Kepada Saudara Iqbal dan Amira, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, bela negara adalah pemahaman tentang patriotisme baik individu, kelompok, dan semua komponen negara dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan serta eksistensi negara tersebut. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Astragatra sendiri merupakan sebuah kehidupan nasional yang kompleks, namun disederhanakan sedemikian rupa, tapi tetap mencerminkan kehidupan yang nyata. Astragatra terdiri dari dua aspek, yaitu unsur disebut Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur yang disebut Pancagatra. Trigatra atau tiga aspek alamiah yaitu penduduk, geografi, dan sumber daya alam. Pancagatra 5 aspek sosial yaitu ekonomi, ideologi, pertahanan keamanan, politik, dan sosial budaya. Ada 3 aspek Trigatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua yaitu gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila
dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang poin ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Seperti telah diketahui, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. Dilanjutkan oleh Saudara Mira. Selanjutnya, aspek Pancagatra. Yang pertama, gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Sunda Kecil, dan Kepulauan Sunda Besar. Kemudian yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. Selanjutnya yang ketiga, gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Next. Yang keempat, gatra sosial budaya. Istilah sosial dipahami sebagai pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan solidaritas. Sementara istilah budaya dipahami sebagai sistem nilai dari hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Yang terakhir, gatra pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Pertahanan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Baik, materi selanjutnya yakni materi keempat, upaya mewujudkan ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Surya dan Sari Dewi. Kepada Saudara Wahyu Surya dan Sari Dewi, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, untuk upaya mewujudkan dalam materi ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Nah, ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sendiri, dan aspek-aspek ini harus ada usaha atau upayanya untuk mewujudkan ketahanannya. Nah, aspek-aspek ini berupa aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan juga aspek pertahanan dan keamanan. Nah, pada aspek ideologi, ini merupakan faktor yang mempengaruhi keamanan nasional. Dalam faktor ini yaitu tentang ideologi, keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial sebagai warga negara sesuai dengan kodrat makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, upaya-upaya memperkuat ketahanan ideologi yaitu mengamalkan Pancasila secara objektif dan subjektif, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila. Lalu yang kedua yaitu aspek politik. Pengertiannya yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan kehidupan politik suatu bangsa dan negara. Nah, upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional pada aspek politik sendiri yaitu
menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, terjalinnya komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan juga dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Politik luar negeri harus terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. Lalu ada juga perjuangan bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional. Terima kasih. Selanjutnya bisa disambung Sari Dewi. Baik, untuk yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Pengertian ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya suatu bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu aspek ekonomi, di mana kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi suatu bangsa dan negara. Dalam pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. Kemudian yang kedua adalah harus menghindari sistem free usaha bersama atas asas kekeluargaan hasilnya. Next. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara di dalam rangka menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Pertahanan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengorbankan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional dengan terintegrasikan dan terkoordinasikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Lumen dan Jimna. Baik, terima kasih sebelumnya. Materi kelima yakni dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Lumen. Kepada Saudara Lumen, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan materi 5 tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara. Yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang merupakan agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan konflik komunal. Yang kedua, ancaman nirmiliter, yaitu ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dapat berdimensi berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya. Materi selanjutnya yakni materi ke-6, ketahanan nasional menurut pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Azhara Jimna.
kepada Saudara Azhar Limna. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan ketahanan nasional ada di ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Karena dalam ayat tersebut ada kalimat atau kata yang berpegang teguh dengan tali Allah. Kalimat tersebut telah menjelaskan tentang sebuah konsep ketahanan agar berpegang teguh kepada tali Allah sebagai kunci kekuatan. Selanjutnya, bulatkan tekad, jangan sampai bercerai-berai agar kekuatan tidak lemah karena ini sebagai kekuatan pokok. Konsep ini telah tersirat dalam petunjuk Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103. Next. Yang memiliki arti, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menjelaskan kepada manusia agar berpegang teguhlah kamu semuanya apa yang telah menjadi ketentuan Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tujuannya adalah agar menjadi kokoh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada kelompok 12. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Yuyun Yunati Prabowati Wajib, Magister Kesehatan Reologi Konsultan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat dosen pengampu non-blok kewarganegaraan, yakni Bapak Imam Sukadi dan Ibu Messi Fajaranim, dan teman-temanku yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yazid Al-Bustomi sebagai moderator kelompok 12 dari kelas A, B, dan C. Pada presentasi kali ini kami membawa judul Keanekaragaman dan Integrasi Nasional Indonesia. Kelompok 12 beranggotakan dari kelas A yakni Indah Rofiki Sabara, Rahayu Hikmatul Hikmah, Faridatul Afifah. Dari kelas B yakni saya sendiri Muhammad Yazid Al-Bustomi, Rizky Aprilia Budi Santi, Aula Nadia, dan dari kelas C yakni Vina Feliza Arinil Haq dan Yevi Anggraini Wibowo. Baik, slide selanjutnya yakni akan dibawakan oleh rekan sejawat saya,
yakni Indra Rofiki Sabara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yazid Al-Bustami. Next. Apakah suara saya terdengar? Ya. Baik, latar belakang. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, perbedaan merupakan suatu kenyataan yang dianugerahkan akan senantiasa melekat pada diri kita, dan karenanya akan tetap ada sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Dalam berkehidupan secara sosial, setiap manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial dapat memaknai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Didasari oleh Indonesia yang merupakan suatu negara dengan kekayaan alam melimpah, baik dari kebudayaan, adat, pulau-pulau, sumber daya alam, maupun manusianya yang terdiri dari berbagai etnis yang mendiami di setiap wilayah kepulauan yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Perbedaan ini meliputi kekayaan dengan berbagai ras, agama, etnis, dan beragam budaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dengan adanya suatu yang beragam dari segi etnis dan budaya, menjadikan Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya dengan latar belakang dan membuat negara Indonesia menjadi negara yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan. Dalam kehidupan berbangsa akan seringkali dihadapkan dan dipertemukan oleh individu yang berbeda. Namun, perbedaan inilah yang seharusnya dapat menyatukan tiap-tiap individu yang bertempat tinggal di negara Indonesia ini. Berhadapan dengan perbedaan nilai, bahasa, adat, dan aturan yang ada di tiap-tiap etnis, tidak jarang ditemui kesulitan dalam berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain. Lebih-lebih jika di dalam individu memandang selain kita adalah buruk atau salah. Dengan adanya beragam suku atau yang disebut etnis ini tentunya membawa dua dampak, yakni dampak baik dan dampak buruk. Dampak positif atau baiknya ialah dalam segi kekayaan kebudayaan, seni, serta dinamika sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya dampak positif yang ditimbulkan, melainkan dengan adanya berbagai etnis di Indonesia menjadi suatu bumerang jika dalam berkehidupan masyarakat. Didapati individu yang memiliki sikap etnosentrisme yang cenderung menganggap bahwa nilai dan kebudayaannya lah yang paling baik dan tidak ada kebudayaan lain yang lebih baik dari kebudayaannya. Mahasiswa sebagai penerus suatu bangsa diharuskan memiliki jiwa yang bertanggung jawab dalam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai penerus melainkan sebagai generasi pelurus bangsa yang menjunjung tinggi sikap adil dan bijaksana terhadap suatu hal yang mana dengan menjunjung tinggi sikap ini dapat menciptakan suatu kesejahteraan dan membuat bangsa Indonesia makmur di tengah berbagai keberagaman yang dihadapi. Tak akan ada kata terlambat dalam dimulainya suatu kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila sebagai pandang hidup sehari-hari. Teguh terhadap semboyan persatuan dalam perbedaan, yakni Bhinneka Tunggal Ika, dan melandaskan tiang hukum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Next. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini pada pagi ini yaitu 1. Mengetahui dan memahami keanekaragaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 2. Mengetahui dan memahami hubungan antara dinamika dengan tantangan yang dihadapi terhadap adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia. 3. Mengetahui dan memahami strategi dalam upaya penegakan integrasi nasional. 4. Mengetahui dan memahami terkait isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia mengenai integrasi nasional. Saya kembalikan kepada Yazid. Wow, terima kasih kepada Saudara Indra yang telah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya, yakni bab pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudari Rahayu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Next. Keberagaman merupakan suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Disebut demikian karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk atau disebut juga
plural atau pluralitas atau mengacu pada keanekaragaman. Keberagaman tersebut dimulai dari ras, agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia terdiri dari suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minang di Sumatera Barat, suku Madura di Jawa Timur, suku Dayak di Kalimantan, suku Bali di Pulau Bali, suku Toraja di Sulawesi, dan suku Ambon di Pulau Ambon. Demikian juga halnya dengan keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, kemudian Konghucu. Beragamnya suku bangsa dan agama di Indonesia juga menciptakan budaya yang beragam, di mana budaya pada setiap suku berbeda dengan budaya suku lainnya. Contohnya kebudayaan lokal masyarakat Batak yang terkenal dengan tarian-tarian tradisionalnya, tarian Mandula, tarian saat menyambut panen, dan tarian Sekar Siri untuk menyambut tamu. Next. Selanjutnya, keberagaman SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Secara sederhana, suku bangsa merupakan pengelompokan orang yang memiliki satu keturunan ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Pada tiap pulau didiami oleh penduduk dari suku bangsa yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Indonesia dikenal sebagai negara yang plural atau majemuk, di mana di dalamnya terdapat banyak keberagaman termasuk agama dan kepercayaan. Pemerintah Indonesia mengakui sebanyak 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negaranya bebas menganut agama yang diyakininya tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, keberagaman ras. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Keberagaman ras disebabkan oleh letak geografis Indonesia, yakni Indonesia terletak pada persilangan beberapa negara, di mana setiap negara tersebut memiliki penduduk dengan ras yang berbeda-beda. Yang terakhir, keberagaman antar golongan. Keberagaman golongan disebabkan hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, serta anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Next. Poin selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia dan perbedaan kondisi alam. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 samudera dan 2 benua. Akibatnya, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara industri dan negara yang sedang berkembang. Selain itu, letak geografis berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat, seperti adanya rumah lanai di Papua yang dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Hal ini dikarenakan suku tersebut mendiami kawasan pegunungan dengan suhu dingin, sehingga pembangunan rumah tersebut bertujuan untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Banyaknya pulau yang terletak secara terpisah dapat menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda, sehingga setiap pulau mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Kondisi yang seperti ini yang mengakibatkan adanya keberagaman di Indonesia. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat mengenai hal-hal baru dapat mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia, seperti halnya masuknya budaya baru dari luar. Sebagian masyarakat dalam suatu pulau mudah menerima orang atau budaya asing, sementara itu sebagian juga tetap mempertahankan budaya sendiri, sehingga pada setiap daerah memiliki budaya yang berbeda sesuai dengan pandangan mereka terhadap budaya luar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahayu yang telah sudi mempresentasikan keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, yakni akan disampaikan oleh Saudara Vina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bisa di next. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
Indonesia sebagai suatu negara multikultural yang kesemuanya merupakan kekayaan yang tak ternilai. Keberagaman budaya Indonesia yang dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat, baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan, menjadikan Indonesia sebagai suatu negara multikultural yang kesemuanya merupakan kekayaan yang tak ternilai. Indonesia terdiri atas sejumlah kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing bersifat plural dan sekaligus juga heterogen. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multietnis, multikultur, dan multiagama, yang semuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultural yang besar. Multikulturalisme ini merujuk pada 3 hal. Multikulturalisme yang berkenaan dengan budaya, merujuk pada keberagaman budaya, dan berkenaan dengan tindakan spesifik ada respon atas keberagaman tersebut. Namun, di sisi lain, masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Next. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada disharmonisasi. Disharmonisasi merupakan tidak adanya penyesuaian atas keberagaman antara manusia dengan lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh arus globalisasi. Arus globalisasi membawa manusia untuk maju bersama dalam komunikasi gaya hidup manusia yang bebas dan harmonis dalam tatanan dunia dengan menggeser keunikan dan keberagaman manusia sebagai pelaku utamanya. Yang kedua ada diskriminatif. Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan menimbulkan masalah yang lain, seperti kesenjangan dalam berbagai bidang yang sangat merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada eksklusivisme dan rasialis. Eksklusivisme dan rasialis bersumber dari superioritas diri. Hal ini dapat terjadi karena keyakinan bahwa secara kodrati, ras, suku, dan kelompoknya lebih tinggi dari ras, suku, dan kelompok lain. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Vina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yevi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Slide selanjutnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keragaman dapat kita minimalisir dengan menumbuhkan semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dilakukan dialog antar umat beragama dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Next. Yang selanjutnya, problematika disintegrasi bangsa, faktor-faktor dari luar dan dalam negeri. Yang pertama ada kegagalan kepemimpinan. Kegagalan kepemimpinan, keutuhan wilayah suatu negara ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Lalu yang kedua, krisis ekonomi, politik, dan sosial. Lalu yang ketiga, tidak berjalannya penegak hukum. Tidak berjalannya penegak hukum secara optimal dan lembahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang masih berlaku dalam masyarakat. Yang keempat ada intervensi internasional. Lalu yang kelima globalisasi dan yang keenam intervensi kekuatan global. Untuk presentasi berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Yevi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Afif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Bisa di next. Integrasi nasional. Bagi bangsa Indonesia, salah satu hal yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi terjadinya disintegrasi bangsa adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
di mana terciptanya Tunggal Ika dalam masyarakat yang bineka dapat diwujudkan melalui integrasi nasional. Integrasi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan nasional merupakan kata sifat yang berarti kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat disimpulkan secara sederhana, integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadi keselarasan secara nasional dalam suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Integrasi nasional yang kuat akan terbentuk dan berkembang di atas kesepakatan nasional tentang batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Integrasi nasional dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa. Yang kedua, terjadinya perkawinan campuran antar suku. Yang ketiga, semakin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Next. Dan yang keempat, meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi oleh intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Dan yang kelima, fungsi pemerintahan yang makin berjalan baik dan bijaksana, terutama yang menyentuh masyarakat bawah. Termasuk juga faktor-faktor pendorong integrasi nasional, yaitu ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, kemudian keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Kemudian rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang 1945, Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia. Kemudian adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Terima kasih, saya Baik, terima kasih kepada Saudari Afif yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yakni dengan Saudari Aulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator, bisa di next PPT-nya. Selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Faktor yang pertama yang dapat menghambat integrasi nasional adalah keanekaragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan dalam berbagai aspek. Keanekaragaman ini dapat menjadi konflik sosial dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi yang akan mengurangi persatuan bangsa. Kemudian faktor yang kedua adalah wilayah yang sangat luas. Wilayah Indonesia mencakup beberapa pulau, masyarakatnya pun tersebar luas dari satu pulau ke pulau lainnya. Masing-masing pulau pun memiliki perbedaan. Hal ini juga menyebabkan integrasi nasional dalam negeri ini terhambat. Kemudian faktor yang ketiga, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gangguan dan ancaman yang datang dalam negeri baik dari luar maupun dalam negeri sendiri
juga cukup berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena gangguan tersebut dapat merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa ini. Kemudian faktor yang keempat adalah besarnya ketimpangan. Besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan dan hasilnya menimbulkan rasa yang tidak puas dan keputusasaan di kalangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah berbagai gejala seperti SARA, gerakan separatisme, dan lainnya yang dapat mengancam integrasi bangsa. Kemudian faktor yang kelima adalah adanya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme adalah paham yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini juga dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keenam adalah lemahnya nilai budaya bangsa. Lemahnya nilai budaya bangsa secara tidak sadar dipengaruhi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak. Hal ini juga dapat berdampak adanya westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Next. Lalu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki rasa integrasi nasional, yaitu suatu sikap kepedulian terhadap sesama serta memiliki rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap bangsa, negara, agama, serta keluarga. Untuk meningkatkan integritas nasional, integrasi nasional dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Adapun cara-cara tersebut sebagai berikut. Next. Yang pertama adalah strategi asimilasi. Asimilasi merupakan proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing identitas budaya tidak akan tampak lagi dan melebur di dalamnya. Dengan cara ini akan meminimalisir tampaknya perbedaan yang menonjol di antara masing-masing budaya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi akulturasi. Akulturasi merupakan proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru. Namun ciri-ciri budaya asli masih tampak pada budaya baru tersebut. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dapat dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi pluralis. Pluralis merupakan paham yang menghargai dapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis dapat pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi ini dapat mewujudkan integrasi nasional negara, memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan di antara masyarakat Indonesia ini. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulan yang telah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari April. The golden stage is yours. Terima kasih moderator. Mungkin slide-nya bisa di next. Selanjutnya yaitu isu-isu aktual integrasi nasional. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Next. Isu-isu integrasi nasional meliputi beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Contoh isu aktual saat ini terhadap integrasi nasional Indonesia yaitu dampak COVID-19 yang membuat perekonomian Indonesia turun. Selanjutnya yaitu sikap bergantungnya terhadap produk-produk internasional yang membuat lemahnya produk-produk dalam negeri yang mengakibatkan turunnya ekonomi. Yang kedua, pada bidang politik. Isu pada bidang politik ini merupakan instrumen utama dalam
menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Next. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Isu pada bidang sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, pada bidang keamanan dan pertahanan. Pemerintah Indonesia seringkali mengerahkan TNI, KPK, beserta Polri untuk mempertegas masyarakat Indonesia agar tidak melakukan korupsi yang dapat mengakibatkan memperburuk integrasi. Tetapi hingga saat ini tidak sedikit pun oknum yang tidak peduli dengan adanya aturan tersebut. Pada bidang keamanan, contohnya yaitu terorisme yang menjadi ancaman nyata yang sangat mengemuka sehingga konsep-konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan yang semula lebih mengedepankan pendekatan konvensional berubah lebih komprehensif. Penanganan terorisme juga mempengaruhi hubungan antar negara karena menjadikan isu terorisme sebagai agenda utama dalam kerjasama bidang pertahanan. Sedangkan pada bidang pertahanan, isu senjata, pemusnahan massal, pengembangan, dan penyebaran senjata. Pemusnahan massal telah menjadi salah satu isu utama keamanan global. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnahan massal seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia. Kemajuan iptek yang cukup pesat dan mengglobal membawa efek semakin mudah pula bagi manusia menemukan formula atau cara melakukan proliferasi senjata pemusnahan massal. Terima kasih. Perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari April yang telah mempresentasikan presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arin. Layar dan mikrofon kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bisa di next? Bisa di next? Next. Dari materi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sumatera hingga Papua dan kaya akan keberagaman mulai dari ras, agama, suku, hingga budaya. Dengan keberagaman yang dimiliki ini, tentunya akan sulit untuk menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Maka dari itu diperlukan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang telah dijelaskan, banyak strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung integrasi nasional. Di antaranya strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Dengan strategi-strategi tersebut, masyarakat yang memiliki keberagaman dapat bersatu dengan damai. Tentunya, integrasi nasional ini harus dijaga oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan yang diinginkan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arin yang telah menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan kami dari awal hingga akhir.
Untuk selebihnya saya berikan kepada Ibu Messi selaku dosen pengampu non-blok kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya jawab, silakan langsung raise hand dan memperkenalkan diri dari kelas mana dan ingin bertanya pada kelompok siapa. Baik, yang pertama ada saudari Salma Rizky Irwanadi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Salma Rizka Irwanadi dengan NIM 089 dari kelas C. Mohon izinnya kepada 11. Pada setiap tindakan yang dilakukan pasti tidak terlepas dari kasus ketahanan nasional. Apakah ada faktor-faktor internal yang menjadi penghambat terwujudnya sebuah ketahanan nasional dalam suatu negara? Jika ada, mohon disebutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudari Rosa Rahmayanti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rosa Rahmayanti dari kelas B dan 092 akan bertanya kepada kelompok 11. Apakah dalam kenyataan ketahanan nasional di negara kita, yaitu Indonesia, sudah terlaksana atau sudah terwujud dengan cukup baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada saudari Yasinta Afrilia Rahma, silakan. Baik, perkenalkan saya Yasinta Afrilia Rahma dari kelas B dengan NIM 102. Sebagai mahasiswa, apakah kita mempunyai peran dalam penerapan bela negara, terutama pada konsep ketahanan? Jika jelaskan hal tersebut. Pertanyaan untuk kelompok 11. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada saudari Safa Aulia Nurfadila, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Nurfadila dengan NIM 2107011110067. Pertanyaan saya untuk kelompok 11, yaitu apakah dalam kenyataannya ketahanan nasional di negara kita, yaitu Indonesia, sudah terlaksana atau sudah terwujud dengan cukup baik? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudari Alia Maudia Zahra, silakan. Terima kasih, saya Alia Maudia, NIM 116, izin bertanya kepada kelompok 11 kelas C. Bagaimana konsep ketahanan nasional yang diterapkan di Indonesia? Minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudari Sabita Dafauli Akmal, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabita Dafauli Akmal dari kelas B NIM 61. Saya izin bertanya kepada kelompok 12. Tadi sudah dijelaskan terkait keberagaman di Indonesia, khususnya dari suku bangsa dan juga budaya. Nah, dari keduanya itu apakah dapat menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, bagaimana caranya agar persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat terwujud meskipun terdapat keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia? Mohon penjelasannya dari kelompok 12. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudari Fania Zia Rifda Aisy, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fania Zia, NIM 99. Izin bertanya kepada kelompok 12. Apakah terdapat tolak ukur atau syarat suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan integrasi nasional? Mohon pendapatnya dari kelompok 12. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada saudari Yusinta Berliana Rianti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yusinta Berliana Rianti, NIM 086 dari kelas C. Izin bertanya pada kelompok 12. Mengapa pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep
integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan? Mohon dijelaskan pendapat dari kelompok 12. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Luki Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Luki Putri dari kelas A, izin bertanya kepada kelompok 12. Keberagaman Indonesia itu kan tidak hanya suku, ras, dan budaya, namun juga keberagaman akan agama. Jelaskan awal mula adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Imratul Hasanah. Silakan. Oke, selanjutnya Cuma silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Sutiadio Kusuma, NIM 93, izin bertanya, mengapa suatu bangsa yang majemuk harus bisa mengelola keragaman yang dimiliki dengan bijak? Tolong dijelaskan. Mohon maaf, suaranya kurang besar ya. Bisa diulangi lagi? Mengapa yang majemuk harus bisa mengelola keragaman yang dimiliki dengan bijak? Tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada saudari Belatri Yuliana Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Belatri Yuliana Putri dari kelas B dengan NIM 210703110101. Ingin bertanya kepada kelompok 12. Dikatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik rawan munculnya disintegrasi bangsa. Berikan contoh bentuk disintegrasi bangsa yang sedang atau telah dialami oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka diberikan waktu kepada kelompok untuk mempersiapkan jawabannya, dan jika sudah ketemu jawabannya, silakan langsung unmute dan menjawab. Ya.
Baik, kami dari kelompok 11 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama oleh Alia dengan pertanyaan bagaimana konsep ketahanan nasional diterapkan di Indonesia. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Amira. Kepada Saudara Amira dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Pertanyaannya yaitu bagaimana konsep ketahanan nasional yang diterapkan di Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Wawasan Nusantara. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Sudah. Baik, terima kasih Saudara Amira. Selanjutnya pertanyaan oleh Saudara Yasinta, yaitu kita sebagai mahasiswa, apakah mempunyai peran dalam penerapan bela negara, terutama pada konsep ketahanan nasional? Jika jawabannya iya, jelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Selanjutnya akan dijawab Saudara Wahyu Surya. Kepada Saudara Wahyu Surya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yasinta. Jadi jawabannya iya, kita sebagai mahasiswa mempunyai peran dalam penerapan bela negara. Hal ini tertuang pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Sudah disebutkan bahwa seluruh warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konsep ketahanan nasional, mahasiswa dibutuhkan untuk menjaga ikatan bangsa. Selain itu juga agar bisa menaruh kedaulatan, menjadi pemuda yang berpendidikan, mengedepankan toleransi dan keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat yang akhirnya akan memperkokoh ketahanan nasional. Apakah Saudara Yasinta ada tanggapan baik? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan oleh Saudara Salma, yaitu setiap tindakan pasti terdapat halangan sebutkan faktor internal yang dapat menghambat dan terwujudnya ketahanan nasional. Dijawab oleh Saudara Iqbal. Kepada Saudara Iqbal dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Salma, yaitu sebutkan faktor internal yang dapat menghambat dalam terwujudnya ketahanan nasional. Hasilnya terdapat beberapa faktor internal yang menghambat ketahanan nasional. Akan tetapi salah satu faktor atau salah satu hal yang penting yang dapat menghambat ketahanan nasional ialah kurangnya peran aktif masyarakat itu sendiri. Dikarenakan untuk meningkatkan ketahanan nasional tak hanya dengan peningkatan perangkat keamanan seperti TNI dan Polri, akan tetapi juga peran aktif masyarakat yang dapat dilakukan dengan salah satunya yaitu bela negara, seperti menanamkan sikap rela berkorban dan cinta terhadap tanah air. Sekian, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, pertanyaan selanjutnya Saudara Rosa dan Saudara Safa dengan intinya, apakah dalam kenyataannya ketahanan nasional di negara kita ini, yaitu Indonesia, sudah terlaksana dengan baik? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudara Sari Dewi. Kepada Saudara Sari Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, pertanyaan dari Rosa Rahmayanti dan Safa Aulia itu hampir mirip. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketahanan nasional di Indonesia sudah terlaksana dengan baik atau belum, itu bisa dilihat dari dua bentuk pertahanan dan ketahanan. Adapun hal tersebut
yang dibangun yang bersifat militer dan non-militer. Ketahanan militer terwujud baik dengan menjadikan tentara nasional sebagai salah satu armada perang yang diperhitungkan di dunia, sedangkan yang bersifat non-militer berhasil terwujud dalam bentuk persatuan dan kesatuan warga negaranya. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional di Indonesia sudah terwujud dengan baik. Sekian, terima kasih. Apakah ada feedback dari Rosa dan Safa? Baik, terima kasih jawabannya sudah menjawab. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah membantu menjawab. Sekian jawaban dari kelompok 11. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya kembalikan kepada kelompok 12. Baik, kami dari kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yakni dari pertanyaan yang akan dijawab oleh Afif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Silvi. Tadi pertanyaannya, mengapa suatu bangsa yang majemuk harus bisa mengelola keragaman yang dimilikinya dengan bijak? Jadi gini, karena jika keragaman dalam suatu bangsa tidak berhasil dikelola dengan baik dan bijak, maka disintegrasi akan muncul sebagai akibat dari kegagalan itu. Adapun gagal tidaknya integrasi nasional terletak pada kebijakan pemerintah dalam menciptakan ideologi nasional. Jika masyarakat merasakan manfaat dari keberagaman itu, integrasi nasional akan tercipta. Namun sebaliknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat keberagaman itu, yang akan terjadi adalah ancaman disintegrasi bangsa. Seperti itu, apakah ada feedback dari Silvi? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Afif yang telah menjawab. Pertanyaan kedua yakni akan dijawab oleh Saudari Aulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bella. Pertanyaannya adalah, dikatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa pluralistik rawan munculnya disintegrasi bangsa. Berikan contoh bentuk disintegrasi bangsa yang sedang atau telah dialami oleh bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Contoh yang telah ada dalam bangsa Indonesia selama ini, yang pertama adalah peristiwa perang saudara antara umat Islam dan Kristen di Ambon dan Poso. Yang kedua adalah perang antar etnis di Sampit antara etnis Madura dan Dayak. Kemudian yang ketiga, tuntutan sejumlah daerah untuk memisahkan dan memerdekakan diri pada waktu lalu seperti Aceh, Riau, Papua, dan Timur Timur yang sudah merdeka. Kemudian yang terakhir ada persetujuan antara kampung atau desa atau RT yang terjadi di berbagai daerah selama ini. Apakah menjawab, Saudara Bella? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulan yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yakni akan disampaikan dan akan dijawab oleh Rahayu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Luki Putri. Pertanyaannya yakni, keberagaman Indonesia tidak hanya dari suku, ras, dan budaya, tetapi juga keberagaman agama. Jelaskan awal mula adanya keberagaman agama di Indonesia. Sudah kita ketahui, kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah ruah. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangat menarik minat dan diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dan penjajah dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang dan menjajah, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Para pedagang dari Cina yang menganut agama Konghucu juga berdatangan untuk berdagang sekaligus membawa agamanya. Tak ketinggalan pula, sejarah membuktikan bahwa kedatangan bangsa Eropa yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun menjajah Indonesia datang ke Indonesia selain untuk menjajah dan merampas hasil kekayaan alam, juga membawa agama Kristen dan Katolik. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia yang sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme.
Apakah Indra Rofiki Sabara, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Jadi, pertanyaan dari Sabita Dava dari kelas B yaitu, apakah keberagaman suku bangsa dan budaya dapat menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan bagaimana cara agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud meskipun terdapat keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Jawabannya yaitu, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia atau manusia di Indonesia. Bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan diharapkan dalam perbedaan tersebut seluruh warga negara dapat hidup berdampingan secara damai dan tentram tanpa membeda-bedakan, tidak menjelek-jelekan suku atau budaya orang lain dan tidak meninggikan suku dan atau budaya sendiri. Contoh sikap persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan menanamkan sikap gotong royong, menanamkan sifat tolong menolong, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antara umat beragama atau suku-suku yang berbeda, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Terima kasih. Apakah ada feedback? Ya, terima kasih sudah sangat menjawab. Terima kasih. Saya balikkan ke Yajib. Terima kasih kepada Saudara Indra Rofiki Sobara yang sangat lancar dalam menjawab jawaban. Selanjutnya, pertanyaan kelima akan dijawab oleh Saudari Arin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fania Zia. Pertanyaannya yaitu, apakah terdapat tolak ukur atau syarat suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan integrasi nasional? Jika ada, jelaskan. Jawabannya yaitu ada. Menurut William Ogburn dan Meyer Minkoff pada tahun 2011, ada beberapa syarat keberhasilan integrasi di dalam suatu negara. Di antaranya adalah, yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Syarat keberhasilan integrasi tersebut sudah terwujud dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Apakah ada feedback dari Fania? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Arin yang telah menjawab. Selanjutnya akan pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Saudari Yevi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yasinta. Pertanyaannya, mengapa pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan pendapat Anda. Menurut pendapat saya, pada negara yang multikultural seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di samping integrasi nasional, juga dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik secara nasional, terutama konflik yang bersifat horizontal antara suku bangsa dan suku bangsa lainnya. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yevi yang telah menjawab. Itulah jawaban dari kelompok 12. Selanjutnya saya kasihkan kepada PJ KWN. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 dan 12 karena sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Saya tutup sesi tanya jawab pada kali ini.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya saya kembalikan kepada Bu Misi. Oke, terima kasih Mas Rizal. Adakah tadi pertanyaan yang belum terjawab atau masih belum jelas dari teman-teman? Terkait dengan ketahanan negara? Sudah terjawab semua, Bu. Kalau gitu, saya akan pertegas sedikit. Tadi dijelaskan juga terkait dengan ketahanan nasional, ada Astagatra ya, ada Trigatra dan juga ada Pancagatra. Kalau teman-teman pahami kenapa harus ada ketahanan dari negara itu sendiri, tadi ada pertanyaan menarik juga, kalau nggak salah terkait dengan apakah peran mahasiswa itu juga bisa menjadi sebuah ketahanan negara. Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Teman-teman ingat tidak? Atau mungkin sudah lahir atau belum ya? Tahun 1998 ada reformasi. Tahu ya, walaupun mungkin belum lahir, tapi sudah tahu ya, terkait dengan reformasi itu sendiri tahun 1998. Terkait dengan reformasi tersebut, siapa yang melengsarkan Soeharto waktu itu? Apakah masyarakat biasa? Mahasiswa, Ibu. Mahasiswa. Itulah kenapa mahasiswa bisa disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa itu banyak loh, kalau dikumpulkan satu Indonesia tuh mungkin hampir 60% tuh mahasiswa tuh banyak gitu kan. Kalau bisa mereka berkumpul dan sebagainya, sampai presiden aja tuh bisa lengser gitu karena mahasiswa. Kenapa kita harus mulai belajar? Katakanlah teman-teman harus paham. Kenapa kita harus ikut mempertahankan? Kenapa kita harus ikut bela negara? Jawabannya adalah ada beberapa aspek-aspek yang harus teman-teman ketahui bahwa kalian sebagai mahasiswa itu sudah memegang tombak estafet untuk menjadi generasi penerus bangsa ini. Nah, kalau teman-teman dari sekarang tidak bisa mempertahankan yang namanya martabat suatu negara itu sendiri dengan kalian, gimana sih Bu caranya ada kita bisa membela suatu negara? Dengan kalian menjalankan tugas-tugas kalian dengan baik, kalian kuliah dengan baik, membantu mempertahankan ideologi negara, kalian belajar dengan baik, itu sudah menjadi salah satu aspek bahwa teman-teman ini juga ikut membela ketahanan negara itu sendiri. Nah, kalau dari unsur ketahanan nasional ada Astagatra, ada Trigatra, dan juga ada Pancagatra. Trigatra dimulai dari apa aja? Ada letak geografis, ada keadaan dan kekayaan alam, ada keadaan dan kemampuan penduduk. Kalau Pancagatra ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Tadi udah dijelaskan sama teman kalian secara lebih rinci juga. Nah, saya hanya ingin membagi kenapa kita harus mempertahankan suatu ketahanan nasional sendiri. Ada dasar hukumnya. Definisi bela negara tadi sudah disampaikan. Dasar hukumnya apa? Unsur-unsurnya apa aja? Kenapa kita harus mempertahankan? Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting diantaranya untuk membela negara. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Gimana caranya? Belajar, memahami, membaca ideologinya itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup, melestarikan budaya, menjaga identitas dan integritas negara, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dasar hukumnya apa aja? Dasar hukumnya ada di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketahanan nasional menurut pandangan Islam. Teman-teman bisa baca ya, ideologi transnasional menyebabkan pudarnya sikap bela negara terhadap negara. Pada sisi bela lain, bela negara selalu dikaitkan dengan militer. Padahal, di dalam konsep dalam Al-Quran dapat diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban membela negara kepada semua kalangan. Kewajiban tersebut berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan musyawarah, memperjuangkan keadilan, dan menjaga sikap kebebasan. Pemerintah harus berijtihad dan ketika musuh untuk mengepung suatu negeri. Jika membela negara Indonesia menjadi salah satu bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad bela negara menjadi sebuah keharusan. Maka kita sebagai umat Islam yang baik, apakah menginginkan adanya suatu perpecahan? Saya rasa teman-teman harus menanamkan sedari dini ya, terkait dengan, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar adanya sebuah golongan yang ingin mendirikan negara Pancasila. Negara Pancasila tuh nggak ada, mereka mau mendirikan negara Islam, karena di Indonesia sendiri itu mayoritas adalah beragama Islam. Mereka tidak mau dipimpin oleh pemerintahan sekarang, mereka mau menjadikan negaranya sendiri, yaitu negara Islam dan sebagainya. Padahal kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan Pancasila, apakah Pancasila itu tidak mencakup nilai-nilai keislaman? Jawabannya adalah, kalau teman-teman membaca detail mungkin terkait dengan makna-makna Pancasila, itu sebenarnya mencakup semua golongan. Tidak hanya Islam saja, karena kita tahu Indonesia beragam. Jadi kita juga bahas terkait dengan keberagaman. Indonesia ini tidak hanya satu agama di sini, walaupun mungkin mayoritasnya adalah orang beragama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak loh agama-agama lain yang itu di negara kita juga diakui. Sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Islam yang baik, sikap kita adalah untuk melakukan sebuah toleransi. Dan saya yakin teman-teman ketika mungkin nanti berbaur di dalam masyarakat, di desanya mungkin, di rumahnya masing-masing, itu pasti ada juga dong orang yang katakanlah notabene non-Islam. Kalau teman-teman mau tidak bahwa Islam itu dianggap sebagai agama yang arogan. Dikatakan bahwa para teroris itu adalah umat Islam, sehingga orang-orang non-Islam itu membenci orang Islam, dikarenakan Islam itu membawa perpecahan, Islam itu arogan, mereka membunuh dan lain sebagainya. Padahal teroris itu adalah bukan orang Islam. Kenapa? Di dalam Islam tidak pernah diajarkan yang namanya kekerasan dan lain sebagainya. Apalagi sampai rela bunuh diri, apalagi sampai membunuh orang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Hanya untuk mendirikan keinginannya. Padahal di dalam Islam, kalau teman-teman tahu, ketika Rasulullah dulu pernah menyebarkan agama Islam, ada yang pernah tahu nggak bahwa, dulu beliau pernah sampai tinja manusia itu sampai dilemparkan kepada beliau. Apakah beliau membalas dengan kekerasan? Tidak. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan terkait dengan kekerasan. Nah, ketika adanya perbedaan, apakah kita harus arogansi kepada mereka? Padahal kita tahu, setiap katakanlah desa, sukunya masing-masing, itu kita berbeda loh. Jangankan kita berbeda suku, kita yang mungkin satu rumah lah dengan keluarga. Apakah setiap orang itu memiliki karakter yang sama? Kan tidak. Kita berbeda dalam pemikiran dan lain sebagainya. Tapi apakah kita tidak bisa menerima? Bagaimana cara kita melakukan keberlangsungan hidup dengan baik? Yang pertama adalah menyetujui adanya perbedaan. Memaknai suatu perbedaan itu menjadi hal yang positif. Kalau seandainya semua orang sama, apakah bisa menjadi indah? Kan enggak. Adanya suatu perbedaan itu mungkin bisa menjadi lebih bervariasi, lebih menarik, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mengambil hal-hal yang positif?
Nah, tapi ada sebuah ketegangan tersendiri, ada sebuah tantangan adanya suatu perbedaan-perbedaan itu. Bagi kita yang tidak bisa menerima perbedaan, akan sulit untuk menerima yang namanya perbedaan antar kita mungkin umat beragama dan lain sebagainya. Sebenarnya adanya suatu perpecahan itu sendiri adalah dari pola pikir kita yang salah. Ketika kita tidak bisa memaknai adanya sebuah toleransi, kita tidak bisa memaknai adanya keberagaman, itu yang menjadikan kita akhirnya berpikir yang negatif. Padahal dengan adanya keberagaman, itu menjadi warna-warni yang indah ketika disatukan. Terkait dengan ketahanan negara dan juga tadi yang terakhir apa? Keanekaragaman ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dari penjelasan singkat dari saya, karena tadi udah dijelaskan secara lebih rinci ya sama teman-teman yang lain terkait dengan ketahanan negara, bela negara, dan juga keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Ada yang ingin bertanya sebelum saya menjelaskan terkait dengan teknis ujian nantinya? Bener nih, nggak ada yang mau tanya? Kalau gitu saya yang tanya gimana? Oke, karena nggak ada yang tanya, karena nggak ada yang tanya, saya akan tanya sama mungkin beberapa orang. Ada Mbak Gita, 048. Menurut kamu, apa yang menjadikan suatu perpecahan, katakanlah contoh kasusnya adalah antar desa. Apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang perpecahan itu sendiri? Kalau tadi kita udah berbicara terkait dengan keberagaman ya. Kalau menurut Mbak Gita, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perpecahan itu sendiri? Baik, terima kasih Bu Mitzi atas pertanyaannya. Biasanya yang menjadi latar belakang dari perpecahan antar suatu desa itu kayak kurangnya toleransi antara warga desa tersebut mengenai satu sama lain. Intinya adalah tidak bisa menerima perbedaan pendapat dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Kalau menurut tadi Mbak sudah, sekarang yang Mas-Mas. Ada Mas Lumen ya, 094? Iya. Kalau menurut kamu apa Mas yang menjadikan suatu perpecahan itu sendiri? Mungkin budaya sama kepemilikan wilayah. Budaya dan kepemilikan wilayah. Oke, tadi masuk ya, geografisnya masuk, kita berbeda geografis, kita berbeda adat juga. Oke. Satu lagi. Jangan deg-degan gitu dong, kayak mau ditanyain apa aja. Oke, ada Mas Rizky. Rizky siapa nih? Rizky Feb doang nih. Rizky Febian. 012 nih. Iya, Bu. Oke, menurut kamu apa Mas yang melatar belakangi adanya suatu perpecahan itu sendiri? Perbedaan suku, agama, ras, adat, budaya, terus perbedaan opini dan pendapat, terus perbedaan kepentingan. Oke, kalau tadi saya tanya terkait dengan apa yang membuat suatu perpecahan, saya akan tanya terkait dengan solusi. Sekarang, apa sebenarnya solusi yang diharapkan, apa solusi yang harus dilakukan agar perpecahan itu tidak sampai terjadi? Katakanlah kericuhan dan lain sebagainya. Mbak dulu, Mbak Amira, 044. Mungkin itu komunikasi antar warga gitu, biar nggak ada miskomunikasi, jadi bisa dirundingkan baiknya gimana gitu.
Oke, komunikasi. Selanjutnya, Imas Putri. What your solution? Kalau menurut saya sama seperti Mira tadi, Bu. Semisal kan kalau kita hidup bertetangga itu tidak luput dari kayak permasalahan, entah itu salah paham atau bagaimana. Jadi baiknya diperbaiki komunikasi. Kemudian kalau ada masalah itu seharusnya tidak langsung menghakimi, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Seperti itu. Oke. Satu lagi, ada Mas Erlangga. Mas Erlangga. Halo, suara saya dengar ya? Gimana nih? Kok nggak ada suaranya? Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Mas Effendi deh gantinya. Iya Bu, kalau menurut saya pribadi untuk menghindari perpecahan antara desa, yaitu saling menghargai kebiasaan dari desa satu dengan desa lainnya. Jadi tidak ada perpecahan antara kebiasaan desa yang dilakukan oleh desa A dengan desa B. Jika ada masalah, mungkin bisa dikomunikasikan, diselesaikan secara musyawarah. Seperti itu. Oke. Kalau tadi sudah terkait dengan desa ya contoh kasusnya. Ini kita lebih merucut lagi nih. Yang sering sekali terjadi adalah perpecahan antar agama. Agama satu dengan agama yang lain kita saling ngejudge. Banyak perpecahan dan lain sebagainya. Menurut teman-teman, solusi yang paling tepat dan paling baik agar kita nih antara agama itu bisa membangun sebuah toleransi yang indah itu harus yang seperti apa sih toleransi yang diberikan? Ada Mbak Susi. 014. Ya Bu. Kalau menurut saya, kalau agar tidak terjadi perpecahan antar agama itu, maka saling menghargai dan menghormati satu sama lain aja, Bu. Oke. Terakhir nih, ada Mas Arya, 008. Kalau menurut secara normal ya Bu, secara normal itu kita itu agar setiap agama itu yang berbeda-beda ini dapat saling menghargai itu dengan cara kita itu saling menghargai dulu, maka akan dihargai kembali seperti itu. Lalu ketika ada yang sakit, misal agama Nasrani yang sakit, kita harus menjenguknya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya kalau masalah toleransi itu juga bisa, tapi toleransi dalam beragama itu ada batasnya tersendiri. Kita ini, kalau menurut saya pribadi ya Bu, kita itu sebagai manusia itu sudah bawaannya, sudah diciptakan bahwasanya kita berkumpul, kita meledak, lalu kita berserakan, lalu kita berkumpul lagi. Dengan meledak itu kita akan berkumpul lagi dan berserakan lagi seperti itu terus. Maka dengan itu bahwasanya sebenarnya integrasi nasional ataupun pertahanan atau kesatuan kesatuan itu tuh tidak bisa bertahan lama seperti itu Bu, menurut saya. Jadi menurut kamu kalau nggak ada perpecahan nggak asik gitu ya, atau gimana nih? Bukan nggak asik Bu, tapi emang sudah bawaannya seperti itu Bu. Seperti roda itu kan pasti akan berulang kembali. Seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Effendi, setuju nggak kamu dengan statement dari Mas Arya? Kalau menurut saya setuju saja Bu, tapi alangkah baiknya kalau kita berbeda agama, sebaiknya kita lebih toleransi, menghargai antara perbedaan di antara kita, seperti itu.
Kamu kok pasrah banget sih, Mas, setuju-setuju aja. Ditolak gitu loh. Kita tanya PJ-nya deh. Menurut Mas Afrizal, kamu setuju nggak dengan statementnya Mas Arya barusan? Kalau menurut saya sendiri Bu, kalau dilihat dari lapangannya sendiri kan pasti kan terdapat perbedaan gitu. Yang kita bisa lakukan itu cuma bisa meminimalisir gitu. Setidaknya jangan sampai jadi provokator. Kalau ada teman atau seseorang yang berargumen berdebat dengan agama lain misalnya, usahakan meredakan amarahnya gitu. Jangan sampai diperbesar-besar gitu. Karena kalau gitu terus pasti emang ada perbedaan, karena ya pada dasarnya kita kan berbeda pendapat gitu, berbeda agama, jadi sudah pasti berbeda pendapatku. Jadi kalau menurut saya sih emang wajar ya kalau berbeda itu, mungkin caranya yang salah gitu, yang caranya agama kita sendiri pun terdapat perbedaan. Jadi kalau agama lain aja sering terjadi di agama kita sendiri aja terkadang sering terjadi perdebatan, apalagi dengan agama lain gitu. Jadi kayak menurut saya setengah bisa setuju bisa enggak juga. Ini kamu masih bimbang ya antara setuju dan tidak kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang kita beda loh Bu, makanya kita nggak bisa sama gitu. Oke, kita memang berbeda. Tapi yang saya maksud adalah terkait dengan perpecahan. Adanya sebuah, katakanlah kayak kita tengkar nih antara agama. Di agama kamu seperti itu, tapi kita nggak terima dan lain sebagainya. Guys, kalian perlu ingat, kita tidak harus menerima agama orang lain. Kita hanya harus menghargai. Kalaupun teman-teman tidak terima, sebisa mungkin dong gimana caranya agar kita tidak menimbulkan yang namanya suatu ketegangan. Kita hidup berdampingan loh, walaupun kita tahu bahwa otak manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda, isinya tuh berbeda. Saya dan kalian ada 100 berapa mahasiswa? Ada 115 mahasiswa. Ini kita berbeda nih dalam cara pandang, pola pikir dan lain sebagainya. Tapi bagaimana agar kita menyatukan sebuah misi nih? Oh, oke. Berarti harus menyatukan visi dan misi gimana agar terjadinya yang namanya ketahanan, kita membela negara itu yang seperti apa. Maka itu adalah sebuah beberapa peraturan-peraturan di dalam negara ini, dalam peraturan perundang-undangan, agar kita mau membela negara. Nah, itu salah satu prinsip ataupun contoh agar kita bisa menyatukan visi dan misi. Tapi kalau terkait dengan, ya pasti nanti nggak bisa bertahan lama Bu, pasti ada perpecahan lagi dan lain sebagainya karena kita berbeda. It's okay, nggak apa-apa kita beda. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelaraskan kehidupan ini? Karena mau tidak mau kita hidup berdampingan. Kita nggak bisa dong, enak nggak sih tetanggaan tapi kita nggak tanya-tanyaan. Emang kalau kita udah meninggal kita bisa jalan sendiri kayak gitu? Kan enggak dong. Sebisa mungkin agar kita bisa menjaga kedamaian itu sendiri. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira teman-teman sudah paham ya. Dan untuk ujiannya karena teman-teman semuanya, oke, minta Bu jangan lisan. Semua di dalam kritik dan saran bilang Bu ujiannya jangan lisan ya. Kenapa sih takut banget kalau lisan gitu? Karena kalau lisan tuh tidak menyita waktu teman-teman banyak kan, nggak harus nulis dan lain sebagainya. Tinggal kasih pertanyaan dijawab gitu. Tapi semuanya nggak Bu, nggak, jangan lisan. Oke. Kalau gitu minggu depan saya akan berikan kisi-kisi apa aja yang keluar nanti di dalam soal ujian. Enggak kok, enggak jadi lisan. Udah lega semua kan? Enggak jadi lisan. Oke. Jadi minggu depan saya akan berikan kisi-kisi materi apa aja yang akan keluar di dalam soal UAS. Ada pertanyaan? Dan terima kasih juga ya, saya udah baca semua surat cinta dari teman-teman. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga itu bisa membantu saya untuk bisa ngajar lebih baik di semester-semester mendatang. Sampai ketemu lagi, semoga nanti kita ketemu udah
dunia udah normal ya, kita bisa ketemu dengan say hello, hai, kayak gitu. Udah nggak secara online kayak seperti ini, kan nggak kelihatan jelas gitu kan, cantik dan tampannya. Gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah aktif, bertanya, diskusi, gitu. Menghargai teman yang presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.